kita yang mengikuti dari televisi mungkin merasa dekat, tapi tatap dari muka ke muka mungkin jarang di antara kita. Ada 1-2 orang punya pengalaman bisa bersalaman dengan Bapak Suci, seperti Romo kita yang ganteng ini, Romo Reko ini pernah salaman dengan Bapak Suci. Jadi luar biasa karena gantengnya. Karena saya kurang ganteng, maka saya tidak diberi kesempatan salaman. Kasihan ya gue. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk mengenangkan Bapak Suci ini, saya suka tertarik pada satu tulisan yang mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah baca di hari-hari terakhir ini. Tulisan ini justru kesaksian seorang Muslim, bukan seorang uskup, kardinal, imam, tapi seorang Muslim, yaitu Bapak Safiuddin Al-Madani, mantan Ketua Umum PBHMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, yang pernah menjabat pada 2001 sampai 2003. Dia tulis demikian: dalam sejarah yang panjang kekristenan, ada momentum-momentum yang terasa bukan hanya sakral, melainkan juga sangat simbol. Seolah langit dan bumi berdialog dalam seni. Wafatnya Paus Fransiskus pada hari raya Paskah bukan sekadar peristiwa duka, tetapi juga sebuah pesan spiritual yang kuat bahwa ia sang gembala umat Gereja Katolik telah menyelesaikan tugas sucinya dalam menuntun umat kepada fajar kebangkitan, dan kini tiba gilirannya untuk pulang kepada Tuhan yang ia cintai seumur hidupnya. Paskah adalah pusat dari iman Kristiani, hari ketika umat percaya merayakan kebangkitan Yesus dari kematian, simbol kemenangan kasih atas dosa dan harapan atas keputusasaan. Di hari itulah Paus Fransiskus mengakhiri persiaran dunia ini. Seperti kita ketahui, Paus wafat pada hari Paskah yang kedua, pada hari Senin. Bukan sebelum, bukan sesudah, melainkan tepat saat dunia Kristiani merayakan hidup baru. Sebuah penutup yang agung, seolah Paus menjadi penanda hidup. Ia datang untuk menghidupi Injil dan pulang setelah memastikan umat menyambut terang kebangkitan. Sebagai seorang pemimpin gereja, Paus Fransiskus tidak hanya membawa reformasi struktural dan doktrinal, tetapi juga membumikan Injil dalam narasi-narasi kemanusiaan yang universal. Dari langkah-langkah kecilnya menyapa para migran, mengunjungi narapidana, memeluk kaum terlupakan, hingga pesannya tentang bumi sebagai rumah bersama umat manusia, semuanya menegaskan bahwa iman tidak pernah jauh dari kemanusiaan. Dalam pidato-pidatonya, Paus sering mengutip Santo Fransiskus dari Asisi, pelindungnya, sebagai simbol kesederhanaan dan kasih kepada semua makhluk. Dan seperti Santo itu, Paus Fransiskus memilih hidup bersahaja di tengah istana Vatikan. Wafatnya di hari Paskah bukan sekedar kebetulan. Seperti kata teolog Hans Urs von Balthasar, kekudusan adalah keindahan yang tak dapat disangka, dan hidup yang dilayani oleh kasih akan menemukan waktunya sendiri untuk berpulang. Maka ketika Paus wafat tepat di hari raya kebangkitan, kita seperti diingatkan bahwa hidupnya adalah
yang paripurna. Ia tidak mati dalam kekalahan, tetapi dalam kemenangan iman. Tokoh Muslim seperti Fazlur Rahman pernah menyatakan bahwa agama yang besar adalah yang mampu melahirkan keinsafan etis yang melintasi batas sektarian. Paus Fransiskus dalam berbagai seruannya telah menunjukkan bagaimana kasih dapat menjangkau lintas batas agama, ras, dan bangsa. Ia membuka pintu-pintu dialog antar iman, bukan dengan kecemasan teologis, tetapi dengan keberanian moral dan kelembutan spiritual. Ia lebih memilih menjembatani daripada membatasi. Sosiolog Zygmunt Bauman menulis tentang moralitas sebagai tanggapan kita terhadap kehadiran sesama. Dalam semangat ini, Paus Fransiskus menghidupi imannya sebagai moralitas yang menjawab penderitaan dunia. Dan kini, di hari ketika umat Kristen di seluruh dunia berseru, Kristus telah bangkit, Paus memilih untuk diam, menanggalkan jubah duniawinya dan mengikuti Tuhannya dengan tubuh yang fana, tetapi warisan yang tetap hidup. Kematian Paus Fransiskus bukan hanya menutup sebuah kepemimpinan, ia adalah pesan transenden tentang bagaimana hidup yang dijalani dalam cinta akan berakhir dalam cahaya. Seolah ia berkata kepada dunia, "Aku telah menyertai kalian hingga Paskah. Kini biarkan aku pulang." Selamat jalan Paus Fransiskus. Engkau telah menyala bagi dunia. Dan kini biarkan terang Paskah menyambutmu pulang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memperbarui syahadat iman.